Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah jurnalistik hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul 9 elemen jurnalistik. Anggota kelompok ada ya Suryo Widianto, Ari Wulandari, Hafiz Dharma, Obi Putra Mayoka, Archai Faraihana, Akbar Bagus Ratmoyo, Dea Ananda, Muhammad Yuki Reynaldi, Muhammad Kamal Faza, Anissa Wening, dan saya sendiri Anginovi Astuti. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Anissa Wening. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 elemen jurnalistik. Yang pertama, 1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian yang kedua adalah loyalitas pertama jurnalisme adalah pada masyarakat. Yang ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Yang keempat, praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Yang kelima, jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Yang ketujuh, jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan profesional. Yang kedelapan, jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik, dan juga relevan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Fungsi utama seorang jurnalis adalah untuk menyampaikan suatu kebenaran. Yang perlu diingat di sini adalah fakta tidak sama dengan kebenaran. Dengan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, lalu menyusunnya menjadi sebuah berita. Kemudian berita tersebut akan menguak kebenaran dengan sendirinya. Kebenaran ini juga memiliki makna yang relatif dan semuanya tergantung siapa yang membacanya. Namun jurnalis juga bertugas untuk memaparkan fakta-fakta secara adil dan terpercaya, berkualitas hingga saat ini, dan dapat dijadikan bahan untuk investigasi lanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Kamal Faza. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang loyalitas pertama jurnalisme, yaitu kepada masyarakat. Nah, salah satu komitmen yang harus dipegang teguh seorang jurnalis itu tidak boleh berpihak kepada siapapun, alias dia netral gitu. Dalam artian, seorang jurnalis itu harus netral, baik itu penguasa maupun pemilik media. Nah, komitmen tersebut tidak boleh luntur, karena itulah dasar dari kepercayaan masyarakat kepada media yang dikonsumsinya. Para pelaku media juga harusnya itu mendapat kepercayaan masyarakat bahwa berita yang dipublikasikan atau disampaikan tidak diarahkan demi kepentingan iklan begitu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Jurnalisme itu berbeda dengan propaganda, kemudian berbeda dengan fiksi maupun hiburan juga. Yang membedakan hal tersebut terletak pada verifikasi informasi. Nah, verifikasi data ini bisa dalam metode mewawancarai berbagai macam sumber agar tidak hanya melihat dari dua sudut pandang saja, tapi dari seluruh sudut pandang gitu. Nah, metode ini digunakan agar jurnalis itu bisa objektif dan tidak bias pada suatu kasus tertentu gitu.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Suryo. Kepadanya disilahkan. Oke, untuk selanjutnya poin keempat yaitu di mana jurnalis itu harus menjaga independensi dari sumber yang diliput. Jika kita terjun ke dalam dunia jurnalisme, maka seorang jurnalis itu harus mengetahui bahwa independensi atau keberpihakan diri sendiri itu tidak sama dengan bersikap netral, beda. Gitu. Maka dalam menulis tajuk, misalnya menulis judulnya, pemimpin redaksi itu harus bersikap independen atau nggak boleh berpihak pada siapapun, di mana tulisannya itu harus berdasarkan pemikirannya sendiri, tidak memihak gitu. Sehingga harus ada jarak di antara jurnalis dengan sumber agar jurnalis itu dapat melihat dengan kepala jernih kasus yang sedang diliputnya. Kemudian yang kelima yaitu menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan, di mana jurnalis memiliki kemampuan yang tak terbatas sebagai watchdog terhadap kekuatan besar yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Nah, dalam hal ini berbentuk pemerintahan atau lembaga besar. Karena adanya jarak antara yang berkuasa dengan yang lemah, itulah peran jurnalis diperlukan sebagai penyambung lidah masyarakat. Jadi jurnalis ini juga sebagai aspiratornya gitu, yaitu untuk menyampaikan pesan kepada satu pihak dengan yang lainnya dan tetap berpegang teguh pada prinsip jurnalisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Dea Ananda. Kepadanya disilahkan. Yang selanjutnya itu ada menyediakan forum bagi masyarakat untuk saling kritik dan berkompromi. Jadi ada fakta yang dipaparkan oleh jurnalis dalam suatu media lebih baik meninggalkan ruang bagi publik untuk beropini. Hal ini dapat mengajarkan masyarakat untuk bersifat kritis terhadap informasi yang diberikan. Apapun yang diberikan oleh media bisa menjadi bahan untuk diskusi dan agar masyarakat dapat mengambil sikap pada suatu permasalahan. Selanjutnya, berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan, yaitu agar membuat masyarakat tertarik dengan berita yang diangkat. Jurnalis harus pintar dalam mengemas fakta yang dimiliki agar menarik, tapi tetap relevan. Dalam hal ini berarti jurnalis di media cetak harus pintar dalam mengolah kata-kata agar beritanya dibaca. Jurnalis di TV harus pintar mengemas naskah dengan gambar agar tetap relevan, dan jurnalis di radio harus cerdik membacakan naskah agar didengar. Pada akhirnya, seorang jurnalis harus memiliki kemampuan storytelling with a purpose. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Kobi Putra. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membuat berita tetap komprehensif dan profesional. Menurut Kevin dan Rosenthal, mengambil contoh surat kabar yang membuat judul berita yang sensasional sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Namun kekurangan dari judul atau isi berita yang sensasional itu tak bisa menjadi
Jadi loyalitas pembacanya, berita yang profesional dan komprehensif dapat dilihat dari bagaimana seorang jurnalistik mengemas fakta-fakta yang dimiliki dan tetap bisa dituliskannya menjadi suatu tulisan yang utuh. Jurnalistik yang baik tidak akan menambahkan fakta yang tidak ada. Yang kesembilan yaitu tetap berkewajiban untuk mendengar hati nurani. Setiap jurnalistik, baik dari jurnalistik junior hingga pimpinannya harus memiliki kompas normal, moral, yaitu memiliki etika dan tanggung jawab. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda dengan rekaman kerja maupun dengan atasan. Tetapi perbedaan pendapat tentu saja harus didasari oleh data-data dan yang akurat agar tidak asal-asalan. Para pemimpin harus bersikap terbuka dan setiap pendengar suara dari para jurnalistik yang terjun langsung ke lapangan agar mereka tetap merasakan harga dan dihargai. Oleh saya itu Hafiz Dharma. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh dari 9 elemen jurnalistik. Bill Kovacs dan Tom Rosenthal pada tahun 2001 dalam bukunya The Element of Journalism, What News People Should Know and the Public Should Expect, New York Times Publisher merumuskan prinsip-prinsip itu dalam 9 elemen jurnalisme. Kesembilan elemen tersebut adalah, yang pertama ada kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Nah, kewajiban para jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Nah, bentuk kebenaran jurnalistik yang ingin dicapai ini bukan sekedar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Ini bukan kebenaran mutlak atau filosofis, tetapi merupakan suatu proses neurotic sorting out yang berkembang antara cerita awal dan interaksi antara publik, sumber berita, dan jurnalis dalam waktu tertentu. Prinsip pertama jurnalisme, penyampaian kebenaran yang tanpa dilandasi kepentingan tertentu adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain. Nah, contoh kebenaran fungsional, misalnya ada polisi menangkap tersangka koruptor berdasarkan fakta yang diperoleh. Lalu, kejaksaan membuat tuntutan dan tersangka itu diadili. Nah, sesudah proses pengadilan, hakim memvonis tersangka itu bersalah atau tidak bersalah. Apakah si tersangka yang divonis itu mutlak bersalah atau tidak bersalah? Kita memang tak bisa mencapai suatu kebenaran mutlak. Tetapi, masyarakat kita dalam konteks sosial yang ada menerima proses pengadilan serta vonis bersalah atau tidak bersalah tersebut. Karena memang hal itu diperlukan dan bisa diperhatikan. Jurnalis harus dapat bekerja seperti itu. Yang kedua ada loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau citizen. Nah, organisasi pemberitaan dituntut untuk melayani berbagai kepentingan konstituennya, lembaga, komunitas, kelompok, kepentingan lokal, perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi pemberitaan yang fair. Namun kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga atau citizen. Ini adalah implikasi dari perjanjian dengan publik. Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional. Dan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik.
Independensi adalah bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik. Nah, jadi bisa dikatakan, jurnalis yang mengumpulkan berita tidak sama dengan karyawan perusahaan biasa, yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Nah, jurnalis memiliki kewajiban sosial yang dapat mengalahkan kepentingan langsung majikannya pada waktu-waktu tertentu. Dan kewajiban ini justru adalah sumber keberhasilan finansial majikan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Yuki. Kepadanya disilahkan. Mengenai esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan atau entertainment, propaganda, fiksi, atau seni adalah disiplin verifikasi. Hiburan dan saudara sepupunya atau infotainment berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Nah, propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya. Nah, disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi pariwisata, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai objektivitas dalam jurnalisme. Maka yang objektif sebenarnya itu bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakan dalam meliput berita. Ada sejumlah prinsip intelektual dalam ilmu peliputan. Yang pertama, jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. 2, jangan mengecoh audiens. 3, bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode. 4, lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri. 5, bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu. Lalu, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Nah, jurnalis harus tetap independen ini dari faksi-faksi independensi, semangat dan pikiran harus dijaga. Wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Nah, jurnalis ini yang menulis tajuk rencana atau opini tidak bersikap netral, namun ia harus independen dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk memberikan informasinya. Sangat penting untuk menjaga semacam jarak personal agar jurnalis itu dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat penilaian independennya. Nah, sekarang ada kecenderungan media untuk menerapkan ketentuan jarak yang lebih ketat pada jurnalisnya. Misalnya, mereka tidak boleh menjadi pengurus parpol atau konsultan politik polisi tertentu. Lalu, independensi dan faksi bukan berarti membantah adanya pengaruh pengalaman atau latar belakang si jurnalis, seperti dari segi ras, agama, ideologi, dan pendidikan. Lalu ada status sosial, ekonomi, dan gender. Namun, pengaruh itu tuh tidak boleh menjadi nomor satu. Peran sebuah jurnalislah yang harus didahulukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ari Wulandari. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar memantau pemerintah, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai penjabat publik atau pihak yang menangani urusan pribadi. Urusan publik. Jurnalis juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri. Prinsip pemantauan ini sering disalahpahami, bahkan oleh kalangan jurnalis sendiri, dengan mengartikannya sebagai mengganggu pihak yang menikmati kenyamanan.
Prinsip pemantauan juga terancam oleh praktik penerapan yang berlebihan atau pengawasan yang lebih bertujuan untuk memuaskan hasrat audiens pada sensasi, ketimbang untuk benar-benar melayani kepentingan umum. Namun, yang mungkin lebih berbahaya adalah ancaman dari jenis baru konglomerasi korporasi yang secara efektif mungkin menghancurkan independensi yang mutlak dibutuhkan untuk pers untuk mewujudkan peran perantauan mereka. Kemudian, yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi pada akhirnya dibentuk atas kompromi. Forum ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi kepada publik. Sebuah perdebatan yang melibatkan prasangka dan dugaan semata akan mengimbas kemarahan dan emosi warga. Perdebatan yang hanya mengangkat sisi-sisi ekstrim dari opini yang berkembang tidaklah melayani publik, tetapi sebaliknya justru mengabaikan publik. Yang tak kalah penting, yakni forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan dari kalangan ekonomi yang kuat saja, atau bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Archaifa Raihana. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan untuk yang ketujuh. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau ditonton. Untuk setiap naskah berita, jurnalis harus menemukan campuran yang tepat antara yang kurang serius dan yang kurang serius dalam pemberitaan hari manapun. Singkatnya, jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah infotainment dan sensasionalisme. Kemudian yang ke-8, jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif. Dengan mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta, kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Kita juga terbantu dalam memahami lebih baik ide keanekaragaman dalam berita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Akbar Bagus Saratmoyo. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Setiap jurnalis, dari redaksi hingga dewan direksi, harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Gampangnya, mereka yang bekerja di organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga serta otoritas mapan. Jika keadilan atau fairness dan akurasi mengharuskan mereka berbuat begitu. Dalam kaitan itu, pemilik media juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Organisasi pemberitaan, bahkan terlebih lagi dunia media yang
terkonglomerasi dewasa ini atau perusahaan induk mereka perlu membangun budaya yang menumpuk tanggung jawab individual. Para manajer juga harus bersedia mendengarkan, bukan cuma mengelola problem dan keprihatinan para jurnalisnya. Next. Dalam perkembangan berikutnya, Bill Kovacs dan Tom Rosenthal menambahkan elemen ke-10, yaitu warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Elemen terbaru ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Warga bukan lagi sekedar konsumen pasif dari media, tapi mereka juga menciptakan media sendiri. Ini terlihat dari munculnya blog, jurnalisme online, jurnalisme warga, jurnalisme komunitas, dan media alternatif. Warga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, berita, dan sebagainya. Dan dengan demikian juga mendorong perkembangan jurnalisme. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.